Apa gara-gara surat ini Anda jadi kesini? Apa gara-gara surat ini ibu saya jadi ngedrop kayak gini? Darius, dengar ya. Kamu tuh harusnya sadar. Kamu itu tidak punya hak di perusahaan saya. Udah bagus loh saya kasih ganti rugi. Apa masih kurang? Kamu tinggal bilang kalau masih kurang. Anda memang benar-benar wanita yang licik dan sangat menjijikan. Excuse me? Saya licik? Saya menjijikan? Kamu denger ya? Ibu kamu yang jelas-jelas punya hubungan dengan suami saya. Hah? Sekarang kalian menuntut yang bukan hak kalian. Sekarang di sini siapa yang menjijikan, hah? Gak mungkin ada asap kalau misalkan gak ada apinya, Bu. Ibu saya nggak pernah minta dicintain, nggak pernah minta dinikahin. Itu memang karena ayah saya tulus cinta sama ibu saya. Udah, Mas Darius, Bu Melina, tolong. Ini di rumah sakit. Bu Melina kenapa? Vertigo ibu kabur lagi ya? Saya nggak apa-apa kok. Bu Melina istirahat dulu ya. Bu, kesehatan ibu lebih penting daripada masalah ini. Masalah ini juga penting dan harus diselesaikan. Mereka sudah menghancurkan hidup saya dan anak saya. Tapi ibu juga harus mengutamakan kesehatan ibu. Kamu bicara begitu karena kamu gak di posisi saya. Kamu gak tahu gimana rasa sakitnya seorang istri yang dibohongin. Laki-laki yang saya cintai seumur hidup saya ternyata sudah menikah lagi dan punya anak dengan perempuan itu. Dan sekarang mereka menuntut hak yang bukan hak mereka. Saya nggak terima. Kamu tidak akan pernah tahu gimana rasanya, Kirana. Karena kamu tidak mengalami ini. Ibu mau kemana? Biar saya temani ya. Nggak usah. Saya mau sendiri.
Apa Ibu Melinda terkait dengan pembunuhannya Pak Hendrawan ya? Ah, nggak mungkin ah. Bu Melinda kan cinta banget sama Pak Hendrawan. Tapi ini pasti ada yang ditutup-tutupin nih sama Bu Melinda nih. Aku mesti cari tahu. Apa kira-kira ya? Kamu pembunuh. Saya izin bersih-bersih sebentar, Bu. Ah, nggak usah. Kamu nggak usah beresin kamar saya dulu. Oh iya, maaf Bu, maaf. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Bu! Lamun. Bu, aku mau cerita deh, Bu. Cerita apa sih? Ibu tahu nggak? Tadi tuh ya, apa ada yang nolongin aku cowok. Yang nolongin aku tuh, Bu. Ganteng banget. Terus matanya, Bu. Mata itu kayak hazel, coklat. Kayak bule-bule gitu. Aduh, ganteng banget ya ampun. Pengen banget Bu punya pacar kayak gitu. Terus nih Bu, kelihatannya kayak dia tajir deh. Harus alias wajib. Anak ibu harus dapet cowok yang kaya supaya nasibnya nggak kayak ibu. Dapat bapak kamu yang kere. Bener kan? Mau merubah nasib. Ih. Mas Darius. Ini saya bawain minuman. Diminum dulu Mas, biar lebih tenang. Terima kasih ya Kirana. Mungkin saya nggak bisa berbuat apa-apa dan ngomong apa-apa untuk menghibur Mas Darius. Tapi kalau Mas Darius butuh teman untuk cerita atau untuk ngobrol, saya ada di sini, Mas. Saat ini saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma pengen ibu saya baik-baik aja, itu udah lebih dari cukup buat saya. Karena saya sekarang nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu saya. Saya cuma pengen ibu saya baik-baik aja, itu udah lebih dari cukup buat saya. Karena saya sekarang nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu saya. Mas Darius, kondisi Bu Devita sudah stabil dan kata dokter sudah boleh dijenguk sebentar. Alhamdulillah. Iya udah Mas, saya sekalian pamit biar Mas Darius bisa sama Ibu. Terima kasih ya. Iya Mas, sama-sama. Terima kasih. Kasian banget ya Mas Darius. Ini kan shift gue udah selesai, Nak. Temenin gue makan siang bareng yuk. Ayo. Ini gimana sih nih? Lihat nih, tagihan listrik, tagihan air, tagihan wifi, keamanan, sampah, belum lagi beli beras, beli minyak, segala macamnya. Ini gara-gara Kirana udah nggak tinggal di sini, jadinya kita yang harus bayar nih. Udah Toti, tinggal bayar aja. Akan kita kan yang ngabisin. Mas, tapi jadinya nih ya, gaji kita tuh nggak berasa gara-gara buat bayar tagihan ini. Mas, nih, Mas, coba ya Mas, kamu ngomong lagi sama Kirana.
suruh dia tinggal di rumah ini biar dia bayar semuanya. Astagfirullahaladzim Wati. Kirana tuh sudah nggak punya siapa-siapa. Sekarang kamu nyuruh Kirana tinggal di sini cuman untuk bayar bulanan kita aja. Ya Allah, Ti. Ya udah, kalau kamu nggak mau ponakan kamu tinggal di sini dan bayar semuanya, makanya kamu cari kerja yang benar, jadi orang kaya. Saya Devita, istri kedua dari Hendrawan Wiratmaja. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bu, Pak lihat itu. Itu tuh orang yang kemarin nolongin aku, itu dia. Saya kesini untuk menuntut hak saya sebagai ibu dari anaknya Hendrawan Wiratmaja. Oh my god, ternyata dia saudaranya Mas Dewa. Yang nolongin kamu Mas Darius. Namanya Mas Darius? Iya. Oh my god, ibu dari namanya aja tuh udah bagus banget. Ini kayaknya aku udah jatuh cinta deh sama dia. Bu, Pak, bantuin aku ya biar kenalan sama Mas Darius ya, please, please, please. Linda, Bapak minta tolong sama kamu. Kamu jangan deketin Mas Darius ya. Kita harus sadar diri. Kita sama mereka itu beda jauh. Justru itu Pak, karena bedanya jauh, kita ikutan jadi orang kaya. Kalau sama levelnya, kita kapan kayanya? Tuh Pak, bener loh kata ibu. Pokoknya Bapak sama ibu harus deketin aku sama Mas Darius, titik. Bener-bener. Gini aja sayang, gimana kalau kamu beli kue yang enak, terus kamu anterin ke kantornya. Jangan lupa bilang kalau itu kamu yang bikin. Terus bilang juga kalau itu sebagai ucapan terima kasih karena sudah ditolong. Bener juga kata ibu, udah bener-bener. Tapi nanti kalau misalnya dia nanya, tahu dari mana nih kantornya, jawabnya apa? Kan nonton TV. Oh iya ya ampun, ibu pintar banget, sayang deh sama ibu. Woi, hah? Kenapa sih? Cerita dong, kok diem aja ngelamun gitu? Gue kepikiran sama keluarganya Pak Hendrawan. Kasian tahu, masalah bertubi-tubi mereka hadapin. Gak berhenti-berhenti. Apalagi sekarang Mas Dewa belum pulang juga. Ya tapi keluarganya Mas Dewa udah coba cari Mas Dewa terus kan? Iya, bahkan gue sama Mas Niko juga ikut cari. Kita tuh sampai datengin rumah temennya, lapangan, tempat favoritnya. Tapi tetap aja Mas Dewa nggak ada. Ya ampun, kasian banget ya Mas Dewa. Gue yakin sih dia pasti lagi terpukul sama kejadian ini. Makanya sis, gue tuh khawatir. Apalagi Mas Dewa nggak bawa obat-obatan ya. Pasti dia lagi kesakitan sekarang. Itu bukannya si Beka ya? Mana? Tuh. Iya, itu Mbak Beka. Nak, kayak gue tahu deh. Itu cowok selebgram tahu Nak. Oh iya. Ayo sini. Ngapain? Udah biarin aja deh sis, nggak usah ikut campur ya. Ya Enggak, bentar, gue penasaran banget. Itu ngapain dia berdua-duaan kayak gitu? Udah ayo sis, udah biarin aja. Siska, cepet. Aduh. Selamat siang Mbak, untuk berapa orang? Dine-in atau take away? Nggak usah Mbak, udah ada teman saya di dalam. Kasih ya. Silakan. Ayo keluar. Ih, sabar dulu, gue tuh penasaran.
penasaran dia tuh lagi sama siapa sih. Bentar, sis udah nggak usah urusin urusan orang lain, ayo. Bentar aja, oke? Sis, Siska. Lo lihat nggak sih tuh? Tuh kok dia mesra banget sama laki-laki itu? Udah yuk. Keterlaluan banget tau gak sih si Beka? Bisa-bisanya dia ngelakuin ini, cari gebetan baru di saat kondisi lagi kayak gini. Udah deh, gue gak mau ikutan deh. Udah, jangan ikut campur. Udah, ayo. Kirana? Kirana? Kirana, sini. Mbak, kamu ngapain kesini? Kamu ngikutin aku ya? Enggak, Mbak. Saya kebetulan kesini sama teman saya. Ternyata ngelihat ada Mbak Beka di sini. Kalian kesini? Ke kafe sefancy dan eksklusif ini? Punya duit dari mana? Udah deh, kamu emang sengaja kan mau ngikutin aku? Kirana denger ya, kamu tutup mulut kamu. Jangan sampai cerita ini kemana-mana. Mbak, saya ini bukan pengadu. Lagi pula, apapun yang Mbak Beka lakuin di belakang Mas Dewa, itu bukan urusan saya. Permisi. Ayo sis. Tuh orang pasti bakal cepuin gue deh. Gak bisa gue biarin. Tunggu bentar ya. Oke. Sorry. Hei, tunggu. Kira, aku mau tunggu. Apa sih Mbak? Aku mau kamu janji dulu. Supaya kamu ngasih tahu apa yang kejadian barusan. Mbak, saya nggak perlu janji apa-apa sama Mbak. Kalaupun nanti ada orang yang tahu, udah pasti itu bukan dari saya. Aku minta janji doang, apa sih susahnya Kirana? Apa kamu sengaja ya? Mau ngadu aku sama Dewa sama Tante Melinda? Iya. Mbak, saya udah nggak mau ngebahas ini lagi. Ini bukan urusan saya. Dibilang sebentar. Udah. Apaan sih? Kalau kita niat jahat, dari tadi udah gue sebarin ya video lo. Gue rekam, gue kasih tahu semua orang gimana kejahatan lo di belakang Mas Dewa. Tapi apa? Enggak kan? Yes. Dibilang sebentar, bisa gak sih janji dulu? Pasti apa? Iya. Jangan dekat dong! Lo yang hati-hati! Ya Allah, lo gak apa-apa? Kir, aku gak sengaja. Lo sengaja yang ngelukain dia. Apa sih? Orang dibilang gak sengaja. Coba aja dia mau janji dari awal. Pasti gak bakal kejadian kayak gini. Kirana lo gak apa-apa, kita ke rumah sakit aja yuk. Enggak usah, gue gak apa-apa. Oh, tapi ini lo berdarah Kirana. Udah daripada kita buang-buang waktu ketemu orang kayak gini, mending kita cabut aja. Apa sih? Oh, jadi ini perusahaannya almarhum Pak Hendrawan. Wow! Hebat. Ingat,
jaga sikap dan bicara kamu. Kamu ini di sini kerja, jadi asisten saya, membantu saya sampai Dewa pulang. Kamu ngerti kan? Siap perintah Ibu Melinda. Saya siap jadi asisten Anda. Selamat siang Bu Melinda. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Pak. Siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Kirana, Pak De. itu tangan kamu kenapa kok bisa luka? Ini nggak apa-apa Pak De, tadi cuman jatuh di trotoar. Kirana, gue pulang duluan ya. Ya, makasih ya Sis. Pak De, Siska pamit pulang duluan ya. Terima kasih ya sudah nganterin Kirana sampai sini. Sama-sama Pak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sit, Pak De obatin ya. Nggak usah Pak De, Kirana bisa ngobatin sendiri kok. Saya perkenalkan Pak Ivan. Jadi mulai hari ini Pak Ivan akan bekerja di sini sebagai asisten saya untuk membantu saya sampai Dewa datang dan bisa masuk di perusahaan ini. Jadi saya minta sama kalian tolong untuk bisa membantu Pak Ivan ya. Baik. Kirana, ada masalah apa? Nggak ada kok Pak De. Jangan bohong. Pak De tahu kamu pasti lagi mikirin sesuatu, iya kan? Tadi di rumah sakit Kirana ketemu sama Ibu Melinda. Bu Melinda ribut sama Bu Devita. Ribut? Ya, Ribut masalah apa? masalah warisan Pak De. Bu Devita bersikeras untuk Mas Darius itu tetap dapat warisan karena Bu Devita ngerasa Mas Darius itu berhak atas warisan dari Pak Hendrawan dan juga saham di kantornya. Tapi Bu Melinda menolak. Ya Allah, kenapa masalahnya semakin rumit ya? Apalagi kan suasananya lagi berduka. Iya makanya Kirana jadi bingung deh. Apalagi Mas Dewa udah gak pulang berhari-hari. Apa Kirana keluar aja dari sini? Kirana cari kerjaan lain, ke rumah sakit lain atau Kirana balik lagi ke rumah sakit yang kemarin. Ya minimal Kirana bisa kerja lagi, terus cari kontrakan untuk tempat tinggal. Kirana, gimana kalau kamu pulang ke tempat Budi aja? Tempat Bude? Iya, gini Kirana, maaf ya, Bude nyesel ngusir kamu. Bude keinget sama almarhumah ibu kamu, dia kan sayang banget sama kamu. Udah gitu Bude juga ngebayangin kan Bude punya anak perempuan ya. Kalau dia ngalamin nasib kayak kamu, Bude kan juga pasti sedih. Padahal kamu tuh yang sebenarnya pusing mikirin tagihan dan maunya Kirana yang bayarin. Iya kan? Jadi ini ruangannya Pak Hendrawan. Mantap. Feel like home. Ingat, jangan terlalu nyaman ya. Ini bukan posisi kamu. Anak saya pasti pulang dan dia yang akan memimpin perusahaan ini. Siap, Nyonya. Siap, Ren.
Lagi pula saya juga belum tahu kemampuan kamu sampai di mana untuk bisa mengurus perusahaan sebesar ini. Oh ya, dan ini handphone untuk urusan kantor. Semuanya sudah di-set up, termasuk nomornya. Dan ini kartu kredit yang bisa kamu pakai untuk kebutuhan kamu sehari-hari. Dan untuk urusan gaji, kamu nggak perlu khawatir. Saya juga udah bahas sama finance. Siap. Terima kasih, Ibu Melinda. Masuk. Permisi Bu, Ibtu Arman ada di sini mau ketemu Ibu. Permisi Bu, Ibtu Arman ada di sini mau ketemu Ibu. Oh iya, boleh. Persilakan dia masuk. Ibtu Arman. Permisi Bu Melinda. Silakan duduk. Ada hal yang ingin saya bahas mengenai kematian Pak Hendrawan. Gimana Pak? Udah ada kabar mengenai Dewa? Mengenai Dewa, handphonenya tidak aktif, Bu. Dan tidak ada jejak penggunaan kartu ATM ataupun kartu kredit. Kalau nanti ada perkembangan, saya akan segera kabari Ibu. Dan sekarang, saya ingin bahas mengenai Pak Hendrawan. Ini Ivan, asisten saya. Silakan bicara aja Pak, nggak apa-apa. Beliau bisa dipercaya kok. Jadi begini Bu, kami sudah periksa semua rekaman CCTV. Satu-satunya orang yang keluar pada malam itu adalah Ibu Devita. Dan bisa dipastikan bahwa Pak Hendrawan masih hidup setelah Bu Devita pergi. Dan beliau sempat mengirimkan pesan singkat kepada Darius. Dan kami mulai berpikir bahwa kemungkinan pelaku adalah salah satu tamu atau orang yang tinggal di rumah itu. Apa polisi curiga sama aku? Orang di rumah saya, Pak. Maksud Bapak siapa? Siapapun itu, saya pasti akan menemukan pelakunya. Itu saja Bu Melinda. Kalau nanti ada perkembangan, saya akan segera kabari Ibu. Oh ya, baik Pak. Saya pamit. Permisi. Oke. Enggak, saya nggak mau dipenjara. Saya nggak mau dipenjara, saya nggak mau masuk penjara. Tenang, tarik nafas, take a breath. Tenang, Ibu Melinda tenang dulu. Kalau saya dipenjara, lalu gimana dengan anak saya? Saya nggak mau dipenjara, saya nggak mau. Ya makanya tenang dulu, kita cari solusinya. Solusi? Maksud kamu? Kita cari kambing hitam. Tapi gimana caranya? Saat kejadian di rumah itu ada siapa aja. Kita bisa jebak dia kalau dia membunuh Hendrawan. Kan saya punya pisaunya.
Saya tahu. Waktu itu... Mau pinjam uang berapa, Man? 10 juta, Pak. Tapi kamu sama Wati udah terlalu banyak dan sering sekali minjam uang sama saya. Jadi saya nggak bisa lagi meminjamkan uang. Nanti kamu malah bingung mengembalikannya bagaimana. Nah itu dia. Kamu bisa bilang ke polisi kalau kamu curiga sama Rahman karena Rahman dendam ke Pak Hendrawan. Kadang nggak dikasih uang pas pinjam. Bener kan? Tapi pisaunya? Dia tukang kebun kan? Kamu tahu kan alat-alatnya ada di mana? Iya, saya tahu. Dia biasa menaruhnya di taman depan. Semuanya ditaruh di situ. Oke. Udah. Ibu Melinda tenang aja. Yang penting polisi sudah punya motif Rahman. Sisanya biar saya yang ngatur. Ya. Tapi Rahman itu orang baik. Dia sudah bertahun-tahun kerja sama saya. Saya nggak sampai hati. Saya nggak tega. Ya, dia nggak tega. Kamu mau masuk penjara tuh Rahman? Mau pakai baju orange? Ya udah. Ini Pak berkasnya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Siang, Pak. Selamat siang, Ibu Melinda. Silakan duduk, Bu. Oh iya, terima kasih. Gimana, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan sesuatu yang baru saya ingat. Mungkin ini ada kaitannya dengan kematian suami saya. Apa itu, Bu? Jadi waktu itu saya pernah melihat tukang kebun saya mau minjem uang nih sama suami saya. Tapi suami saya menolaknya. Apa dia saat itu terlihat marah, Bu? Iya, Pak, dia marah. Kenapa Ibu baru cerita sama saya? Maaf ya, Pak. Saya benar-benar baru ingat. Makanya saya baru cerita sama Bapak. Informasi sekecil apapun penting buat kami. Saudara Rahman akan segera kami periksa. Oke, Pak. Maafin saya, Rahman. Bu. Maaf Bu, kami mau pamit pulang. Pekerjaan udah beres dan udah malam ya Mas. Ya. Oh ya, hati-hati ya. Makasih ya Bu, permisi. Mari Bu. Bu. Maaf Bu. Ada apa Kirana? Saya mau bicara. Saya ya karena Mas Dewa nggak pulang-pulang, lebih baik saya keluar aja ya Bu. Karena kayaknya nggak etis kalau saya tetap di sini. Nggak usah, kamu jangan keluar dulu. Kamu di sini aja nggak apa-apa. Dewa pasti pulang, saya yakin. Ya Bu, saya yakin juga Mas Dewa akan pulang, tapi lebih baik untuk sementara saya pulang dulu aja. Saya akan kembali lagi kalau Mas Dewa sudah ada di rumah ini. Gak usah khawatir Kirana. Saya tetap akan bayar kamu kok. Itu dia Bu, saya nggak mau Ibu sia-sia ngebayar saya sedangkan saya nggak ngurus Mas Dewa. Mas Dewanya kan nggak ada. Kirana please, kamu stay dulu ya. Karena cuman kamu yang bisa mengendalikan emosi Dewa. Saya yakin Dewa pasti kembali. Saya yakin. Ya, baik Bu.
Aku butuh kamu, Mas. Anak kita Dewa juga butuh kamu. Aku gak tahu gimana harus melanjutkan hidup tanpa kamu. Sekarang kamu udah gak ada. Bahkan Dewa juga pergi entah kemana. Aku terpaksa mengorbankan Rahman, Mas. Maafkan aku. Aku gak tahu lagi harus gimana. Sekarang kamu udah gak ada. Aku harus tetap kuat. Aku harus tetap ada untuk Dewa. Aku gak punya pilihan lain, Mas. Maafin aku. Maafin aku harus mengorbankan Rahman. Bagus. Ini waktu yang tepat. Mas, ayo Mas, cepetan. Udah malam. Sabar, Toti. Lagi beberes perkakasku nih loh. Bukan dari tadi sore lagian ngeberesinnya. Sabar. Kalau ini ditemukan polisi, semua jejak akan mengarah ke tukang kebun ini. Darius. Alhamdulillah kamu udah sadar. Darius, kamu jangan pernah turutin permintaan perempuan itu ya. Kamu harus ingat. Kamu itu anak kandung ayah kamu. Kamu punya hak. Kamu harus mempertahankan itu ya, Darius. Jangan bahas masalah itu dulu ya, please. Tuh kan mama makin ngedrop. Enggak, sayang. Kamu janji sama mama ya. Apapun yang terjadi, kamu gak akan menyerah, kamu gak akan mundur. Kamu akan memperjuangkan hak kamu. Ya, janji sama mama. Aku janji, aku janji. Aku panggilin dokter.
Pade ya? Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan baik-baik aja Pade. Nggak ada apa-apa. Ya Allah, hamba mohon lindungilah Pade ya Allah. Selamat pagi. Pagi Pak, ada apa ya? Itu Arman. Bu Melinda, kami bawa surat perintah. Dan kami dapat info kalau barang yang digunakan untuk membunuh Pak Hendrawan ada di rumah ini. Jadi kami akan melakukan penggeledahan ulang. Silakan Pak. Ya, kalian berdua periksa halaman. Siap. Kamu ikut saya. Siap. Ya, mari. Silakan Pak. Ya, mari Bu. Ayo, masuk periksa. Sudah. Bu, ini sebenarnya ada apa sih, Bu? Katanya mereka mau cek lagi. Kemungkinan besar alat yang dipakai membunuh masih ada di rumah ini. Kamu juga dengar kan tadi? Iya, tapi bukannya mereka udah cari ya, Bu? Dan nggak ada apa-apa kan di sini? Iya, tapi katanya mereka dapat informasi baru. Informasi baru? Berarti orang yang mencelakai Pak Hendrawan ada kemungkinan orang terdekat. Saya juga masih belum tahu. Mas, ada apa ya? Gak tahu, Ti. Loh. Kok mereka ngacak-ngacak barang kerjaan kamu, Mas? Aku nggak tahu, Ti. Ya. Laporan, kami menemukan sesuatu di luar. Lapor Dan, saya menemukan ini di kotak peralatan.
Dilihat dari bentuknya, sepertinya sesuai apa yang dikatakan tim forensik. Bawa ke lab dan segera diproses. Siap. Siapa yang punya akses ke kotak ini? Saya, Pak. Ini berkakas punya saya, Pak. Tapi saya belum pernah lihat pisau itu di berkakas tempat kerja saya, Pak. Sumpah, Pak. Lalu kenapa pisaunya ada di dalam kotak ini? Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Bawa dia. Bukan saya, Pak.